Oke, ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya, bahwa kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas. Sementara alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan manusia itu bersifat terbatas, ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai berbagai macam jenis-jenis kebutuhan manusia, ya. Ada kebutuhan menurut intensitasnya, ada kebutuhan menurut sifatnya, ada kebutuhan menurut waktunya, dan ada kebutuhan menurut wujudnya, ya. Masih ada satu jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia, ya, jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia, ya. Alat pemuas kebutuhan manusia dibagi menjadi dua, yaitu berupa barang atau benda dan jasa, ya. Alat pemuas kebutuhan manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu benda atau barang dan jasa, ya. Kalau benda atau barang mudah ditemui di sekeliling kita, ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya, ya, ketika kita melakukan pembelajaran online, ya, kita harus membutuhkan laptop atau handphone, ya. Itu kebutuhan kita, ya. Alat pemuas kebutuhan kita berupa benda. Ada laptop, ada handphone, ya. Lalu kita memakai seragam, ya, pakaian, ya, itu berupa benda, ya, terlihat, ada wujudnya, ya. Nah, selain alat pemuas kebutuhan manusia berupa benda, ada alat pemuas kebutuhan manusia berupa jasa, ya. Ada alat pemuas kebutuhan manusia berupa jasa. Contohnya jasa apa, ya? Yang sekarang kita lakukan ini merupakan juga bagian dari alat pemuas kebutuhan manusia berupa jasa, ya. Jasa pendidikan, ya. Kita mengikuti pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah, itu merupakan alat pemuas kebutuhan manusia dalam bidang pendidikan, ya. Jasa pendidikan, ya. Contoh yang lain apa? Misalnya ketika kita berpergian, entah itu keluar kota atau keluar negeri, kita menggunakan transportasi umum, ya. Entah itu kereta api maupun pesawat, ya. Ketika kita menggunakan transportasi kereta api maupun pesawat, itu juga merupakan bagian dari jasa, ya. Jadi selain benda, ada juga berupa jasa, ya. Selain jasa pendidikan, jasa transportasi, masih ada jasa yang lain tentunya, ya kan? Ada jasa pariwisata, ya. Lalu ada jasa perbankan, di mana kita bisa dapat menyimpan uang kita dan mentransfer uang kita kepada orang lain, atau kita melakukan pembayaran secara online, ya. Itu merupakan bagian dari jasa, ya. Jadi alat pemuas kebutuhan manusia itu terbagi menjadi dua, ya. Sebagian besar terbagi menjadi dua, yaitu jasa dan berupa barang atau benda. Nah, untuk berikutnya saya sudah menyiapkan materi, ya. Materinya merupakan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia, ya. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia. Saya coba untuk share screen, semoga bisa terlihat di layar kalian, ya. Ini saya coba. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah terlihat? Berapa? Ya. Nah, oke, terima kasih, ya. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya, lalu alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya, lalu ada alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain, dan yang keempat adalah alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya, ya. Jadi alat pemuas kebutuhan
yang berupa barang atau benda itu bisa dikategorikan menjadi 4 bagian. Ya, kita lihat, kita simak. Bagian pertama adalah alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Ya, alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada barang konsumsi dan yang kedua adalah barang produksi. Nah, barang konsumsi atau benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung digunakan oleh konsumen. Ya, itu arti dari benda atau barang konsumsi. Benda yang dapat langsung digunakan oleh konsumen. Ya, perlu saya jelaskan di dalam ilmu ekonomi arti konsumsi itu berbeda dengan makanan. Ya, biasanya di dalam kegiatan kepanitiaan sering disebut ada seksi konsumsi atau panitia bagian konsumsi yang mengurusi bidang makanan. Ya, tetapi dalam ilmu ekonomi benda konsumsi atau konsumsi itu berbeda artinya dengan makanan. Ya, konsumsi artinya dalam ilmu ekonomi adalah menghabiskan nilai guna suatu barang secara langsung ataupun secara berangsur-angsur atau secara perlahan. Jadi itu arti konsumsi dalam ilmu ekonomi, ya, menghabiskan nilai guna suatu barang secara langsung ataupun secara berangsur-angsur, ya. Berbeda dengan istilah konsumsi sama dengan makanan, berbeda, ya. Nah, contoh dari benda konsumsi adalah misalnya barang-barang yang ada di sekitar kita yang begitu kita membelinya bisa langsung kita pakai. Contohnya adalah tas, buku, pensil, penggaris, sepatu, laptop, ya. Tentu saja laptop yang sudah diinstal oleh program yang kita butuhkan, ya. Barang-barang yang kita beli dan langsung kita pakai itu bisa disebut sebagai barang konsumsi, ya. Lalu yang kedua ada yang namanya barang produksi, ya. Selain ada barang konsumsi, ada yang namanya barang produksi. Apa yang dimaksud dengan barang produksi? Barang produksi atau benda produksi adalah benda yang digunakan untuk proses produksi sehingga dapat menghasilkan benda yang lain, ya, untuk dapat dikonsumsi, ya. Benda produksi atau barang produksi adalah benda yang digunakan untuk proses produksi sehingga dapat menghasilkan benda lain, ya. Contohnya adalah mesin jahit, ya. Ini tergantung dari perspektif subjek atau orang yang memakainya, ya. Untuk kita sebagai konsumen, mesin jahit mungkin hanya digunakan untuk memperbaiki kancing baju yang lepas atau yang copot, atau untuk menjahit pakaian kita yang robek, ya. Jadi mesin jahit yang kita punya kita gunakan untuk konsumsi, untuk memperbaiki pakaian kita yang mulai rusak seperti itu. Tapi ketika mesin jahit ini dipegang oleh seorang yang mempunyai profesi sebagai penjahit, maka melalui mesin jahit ini orang tersebut akan menghasilkan produksi, ya, dapat menghasilkan barang. Dia dapat merancang pakaian, merancang busana, menghasilkan pakaian yang pakaian itu bisa dijual dan dipakai oleh orang lain, yaitu barang produksi, ya. Tergantung siapa yang memakainya, ya. Laptop, contoh lainnya adalah laptop. Ketika kita memakai laptop untuk pembelajaran online, berarti laptop itu kita sedang gunakan untuk melakukan kegiatan konsumsi, karena kita mengikuti pembelajaran online dengan menggunakan laptop. Tapi dengan laptop yang sama kita juga bisa melakukan produksi. Misalnya kemarin, ya, contohnya Kevin membuat video, ya. Nah, ketika Kevin membuat video, ya, Kevin sedang melakukan kegiatan produksi, ya. Contoh lainnya misalnya profesi seorang desainer, ya, dia menggunakan laptop untuk merancang busananya, ya. Lalu seorang arsitektur, ya, seorang arsitektur menggunakan laptop untuk menggambar bangunan yang sedang rencana dia bangun, seperti itu. Jadi
alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya terbagi menjadi dua, ya, ada barang konsumsi dan ada barang produksi, seperti itu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Ya, alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Kalau tadi yang pertama menurut kegunaannya ada barang atau benda produksi dan ada benda konsumsi. Sekarang menurut cara mendapatkannya, barang itu atau benda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang ekonomi. Ya, barang ekonomi adalah barang yang karena sifatnya terbatas, maka untuk mendapatkan barang tersebut harus melalui pengorbanan. Ya, barang ekonomi atau benda ekonomi adalah barang yang sifatnya terbatas dan untuk mendapatkannya harus dilakukan pengorbanan. Contohnya apa, Pak? Ya, barang yang ada di sekeliling kita atau benda yang ada di sekeliling kita itu sebagian besar merupakan benda ekonomi. Ya, untuk memperolehnya kita memerlukan pengorbanan. Contohnya apa? Contohnya adalah ya yang dekat dengan saya, laptop. Ya, laptop yang saya miliki ini untuk mendapatkannya harus memerlukan pengorbanan. Ya, kenapa harus melakukan pengorbanan? Karena saya harus mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya untuk membeli laptop ini. Ya, seperti itu. Lalu apalagi contohnya? Contohnya adalah pakaian yang kita kenakan. Pakaian yang kita kenakan mungkin beberapa di antaranya ada hasil dari pemberian orang lain. Entah itu sebagai kenang-kenangan, entah itu sebagai hadiah. Tapi sebagian besar pakaian yang kita miliki merupakan barang atau benda ekonomi. Kenapa disebut sebagai benda ekonomi? Karena untuk memperolehnya kita harus melakukan pengorbanan terlebih dahulu. Harus mengeluarkan uang terlebih dahulu, sehingga untuk mendapatkannya kita harus melakukan pengorbanan. Ya, itulah yang disebut sebagai barang ekonomi. Ya. Lalu yang kedua, menurut cara mendapatkannya ada yang namanya benda bebas atau barang bebas. Nah, yang dimaksud dengan barang bebas ini apa? Ya, ini kebalikannya dari benda ekonomi atau barang ekonomi. Ya, benda atau barang bebas adalah barang atau benda yang banyak tersedia di alam. Ya, sehingga untuk memperolehnya kita tidak perlu melakukan pengorbanan. Ya. Tadi benda ekonomi dikatakan bahwa benda itu sifatnya terbatas, persediaannya terbatas, sehingga untuk mendapatkannya kita membutuhkan yang namanya pengorbanan. Tapi untuk barang bebas ini, untuk memperolehnya kita tidak perlu mengadakan pengorbanan, karena barang ini sudah tersedia di alam dan jumlahnya boleh dikatakan tidak terbatas, sehingga kita bisa memanfaatkannya. Contohnya apa, Pak? Ya, contohnya adalah udara. Ya, udara yang kita hirup pada saat ini kita bisa mendapatkannya secara gratis, secara cuma-cuma. Ya, lalu ada contoh lainnya adalah sinar matahari. Ya, sinar matahari. Semua orang mendapatkan sinar matahari yang sama. Ya, dengan sinar matahari itu banyak dimanfaatkan oleh beberapa orang, ya, terutama di masa pandemi sekarang ini, ya, banyak orang berjemur, ya, untuk menambah imunitas tubuh, ya, supaya mendapatkan vitamin D, ya. Selain untuk berjemur, orang juga memanfaatkan sinar matahari untuk misalnya ketika mencuci pakaian supaya pakaiannya cepat kering, maka menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian tersebut. Ya, itu merupakan contoh barang bebas. Lalu contoh lainnya apa, Pak? Ya, contoh lainnya misalnya adalah pasir. Ya, pasir mungkin bagi sebagian orang pasir itu merupakan barang bebas. Ya, karena mungkin rumahnya dekat sungai, ya, sehingga banyak terdapat pasir maupun batu-batuan yang dipakai untuk melakukan pembangunan. Ya, ada sebagian orang itu merupakan barang bebas. Artinya ketika mengambil tidak perlu melakukan pengorbanan atau tidak perlu bayar, ya. Tetapi ketika pasir dan batuan itu sudah dibawa ke kota atau sudah berpindah tempat, ya, pasir dan batu yang tadinya barang bebas sekarang tidak lagi menjadi
barang bebas, ya, karena harus membayar, ya, seperti itu. Contoh lain apa, Pak? Pergeseran dari barang bebas menjadi barang ekonomi, ya. Contoh lainnya, maaf, misalnya kita dalam keadaan sakit, ya. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita memerlukan oksigen sehingga ada dibuat saluran pernapasan, ya. Harusnya ketika kita sehat, kita bisa menggunakan oksigen tersebut dengan gratis, tapi sedang sakit, di rumah sakit, dirawat, maka tabung oksigen yang membantu kita untuk bernafas itu kita harus bayar. Jadi ada pergeseran. Jadi pas sekarang kita dalam kondisi yang sehat, kita harus menjaga kesehatan kita dan harus bersyukur, ya, kepada Tuhan, karena udara yang kita hirup, ya, kita tidak membayarnya. Ya, coba kalau misalnya kita menghirup udara dan kita harus bayar, ya, selama 24 jam, ya, biayanya jalan terus, berapa besar biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar hal tersebut, ya. Oleh sebab itu kita harus menjaga kesehatan. Jadi bisa saja barang bebas, benda bebas bergeser menjadi barang ekonomi, ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya di perkotaan banyak polusi udara, ya. Untuk mendapatkan udara segar harus melalui pengorbanan, ya. Makanya banyak orang-orang yang dari kota pergi berwisata ke puncak, ya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah untuk mendapatkan udara yang segar, udara yang sejuk, ya. Untuk pergi menuju ke puncak, untuk mendapatkan udara segar harus ada pengorbanan, ya kan? Harus menempuh jarak, ya, mengeluarkan biaya dan lain sebagainya. Jadi ada kalanya barang bebas, ya, untuk kalangan tertentu itu termasuk barang bebas, tapi untuk kalangan yang lainnya itu merupakan benda ekonomi. Jadi bisa saja benda bebas itu bergeser ke barang ekonomi, ya. Itu menurut cara mendapatkannya. Lalu berikutnya, yang ketiga adalah alat pemuas kebutuhan manusia menurut proses produksinya. Ya, menurut proses produksinya, alat pemuas kebutuhan manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah barang mentah, ya. Lalu ada barang setengah jadi, dan yang terakhir adalah barang jadi. Ya. Jadi dibagi menjadi 3 bagian besar: barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan barang mentah? Ya, barang mentah adalah merupakan barang yang belum diolah, ya, belum mengalami proses produksi, sehingga ketika kita menggunakannya, barang tersebut belum berfungsi dengan maksimal karena belum adanya proses produksi. Contohnya apa, Pak? Ya, saya berikan contoh misalnya karet, ya. Karet itu bisa dikatakan bahan mentahnya adalah berasal dari tanaman, yaitu tanaman karet, ya. Berasal dari getah karet, ya. Ketika berasal dari getah karet, maka hal tersebut merupakan masih barang mentah, ya. Kemudian mengalami yang namanya proses produksi. Barang mentah, getah karet mengalami proses produksi, ya, menjadi karet, ya. Karet itu boleh dikatakan barang setengah jadi, ya. Apa itu barang setengah jadi? Barang setengah jadi merupakan barang yang telah mengalami proses produksi tetapi belum menjadi barang produk akhir. Bisa kita memakainya tapi belum berfungsi dengan maksimal karena proses produksinya boleh dikatakan belum selesai. Makanya dikatakan barang setengah jadi, ya. Dari getah karet diolah menjadi karet, lalu mengalami proses produksi lagi menjadi barang jadi. Contohnya apa, Pak? Barang jadi yang berbahan dasar getah karet tadi, ya. Karet diolah menjadi ban, ya, ban kendaraan bermotor, entah itu mobil, entah itu motor, bahkan sepeda, ban juga menggunakan bahan dasar karet, ya. Itu contoh benda atau barang menurut proses produksinya, ya. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan yang terakhir adalah barang jadi, yaitu barang yang siap untuk kita konsumsi.
siap untuk kita pakai. Lalu yang berikutnya, ya, ada alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain. Ya, alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain. Alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain dibagi menjadi dua. Yang pertama ada barang substitusi. Ya, yang pertama adalah barang substitusi. Apa itu barang substitusi? Barang substitusi adalah barang atau benda pemuas kebutuhan yang pemakaiannya dapat menggantikan fungsi benda lain. Ya, jadi barang substitusi ini fungsinya adalah saling menggantikan barang yang lain. Ya, fungsinya sama dan bisa saling menggantikan. Contohnya adalah kendaraan bermotor, ya, antara mobil dengan motor. Ya, fungsinya sama sebagai alat transportasi. Ya, misalnya ketika kita ingin pergi ke kantor atau berangkat ke sekolah, ya, karena terlihat hari sudah mulai siang dan sepertinya macet, maka motor merupakan pilihan yang terbaik karena melalui motor kita bisa berkendara, ya, mengambil sela-sela jalan yang masih kosong. Ya, berbeda halnya ketika kita mengendarai mobil, ya, ketika macet mau tidak mau kita harus antri, ya, karena mobil lebih besar daripada motor sehingga tidak bisa segesit motor, ya. Tapi sebaliknya, ketika datang musim hujan, ada kalanya kita cenderung menggunakan mobil, ya, untuk melindungi diri kita dari hujan, seperti itu. Ya, jadi antara mobil dan motor fungsinya bisa saling menggantikan karena sama-sama sebagai alat transportasi. Ya. Contoh lainnya apa, Pak? Contoh lainnya misalnya nasi dengan roti, ya, fungsinya sama, ya, fungsinya sama. Ketika kita pagi hari mau sarapan sementara waktu terbatas, daripada menanak nasi waktunya lama, akhirnya kita membuat roti, ya, membuat roti dengan dilapisi dengan selai, ya. Antara roti dengan nasi fungsinya sama, ya, sama-sama menghasilkan karbohidrat, ya, yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga ketika kita beraktivitas, ya. Jadi yang pertama adalah barang substitusi, ya. Lalu yang kedua ada barang komplementer, ya. Barang komplementer adalah barang yang sifatnya saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Barang komplementer atau benda komplementer adalah benda kebutuhan manusia yang saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Akan berfungsi dengan lebih maksimal ketika ada benda yang lain. Itu namanya komplementer, saling melengkapi. Contohnya apa, Pak? Ya, contoh dari barang komplementer atau benda komplementer adalah misalnya printer, ya. Printer yang kita miliki bisa digunakan untuk mencetak itu ketika ada tintanya. Tapi ketika nggak ada tintanya, maka printer itu tidak akan berfungsi dengan maksimal dan kita tidak bisa memanfaatkannya. Begitu juga ketika kita hanya punya tinta tetapi nggak punya printer, maka tinta itu juga akan tidak berfungsi dengan maksimal karena keduanya adalah saling melengkapi, komplement satu dengan yang lainnya. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah ketika kita membuat kopi, ya, ingin menyeduh kopi. Ya, kita membuat kopi, menyeduh kopi, dan ketika cicipi, kopi itu terasa pahit. Maka kita harus menambahkan gula supaya kopi yang tadi kita buat tidak pahit, ya, dan kita bisa menikmati. Maka kita harus menambahkan gula. Ya, jadi antara kopi dengan gula fungsinya saling melengkapi, komplementer. Lalu apalagi, Pak, contoh dari barang komplementer? Ya, banyak di sekeliling kita, ya. Kendaraan yang kita pakai, ya, kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor akan berfungsi dengan baik ketika kendaraan tersebut diisi bahan bakar. Ketika tidak ada bahan bakar, maka kendaraan itu tidak bisa jalan, ya. Jadi antara kendaraan dengan bahan bakar itu merupakan komplementer, ya, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ya, lalu berikutnya yang terakhir, ya, alat pemuas kebutuhan manusia menurut kualitasnya,
ya, menurut kualitasnya. Alat pemuas kebutuhan manusia menurut kualitasnya dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah barang superior, lalu yang berikutnya ada barang inferior. Ya, apa itu superior? Apa itu inferior? Ya, kita simak. Ya, barang superior adalah barang yang mempunyai kualitas yang tinggi. Ya, jadi benda superior atau barang superior merupakan benda yang mempunyai kualitas tinggi, sehingga bagi pemakainya memberikan prestis, ya, memberikan kebanggaan. Ya, bisa jadi kebanggaan itu ditimbulkan pertama karena barang itu punya kualitas yang baik, kualitas yang bagus. Mungkin juga bisa karena barang itu mempunyai harga yang mahal, atau barang tersebut merupakan barang yang asli, original, ya, sehingga harganya lebih mahal dibandingkan dengan barang yang lain yang sejenis, yaitu merupakan barang superior. Dan ketika memakainya, maka barang superior itu memberikan kebanggaan, ya, buat yang memakainya. Ada kebanggaan tersendiri, ada prestis tersendiri. Ya, biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas. Ya. Lalu berikutnya ada barang inferior, ya, ada barang inferior. Ini kebalikannya dari barang superior, ya. Jadi selain barang superior ada yang namanya barang inferior. Barang inferior merupakan benda yang memiliki kualitas rendah, ya, berbeda dengan superior. Superior kualitasnya bagus. Kalau inferior kualitasnya rendah, ya. Contohnya adalah pakaian yang dijual di pasar loak, ya, atau pasar bekas. Ya, saya tidak mengatakan bahwa barang bekas selalu memiliki kualitas yang buruk, tidak, ya. Tapi ketika barang bekas atau barang inferior dibandingkan dengan barang superior atau barang sejenis yang masih baru, pasti kualitasnya berbeda, ya. Sama halnya ketika kita membeli kendaraan, ya, antara kendaraan baru dengan kendaraan yang second atau kendaraan bekas, pasti kualitasnya berbeda. Walaupun kualitas barang bekas atau mobil second, kendaraan second itu selalu mempunyai kualitas yang rendah, tidak, ya. Tapi dibandingkan dengan barang yang sifatnya superior, barang yang masih baru, otomatis kualitasnya berbeda. Karena harga atau biaya yang kita keluarkan untuk membeli barang tersebut juga berbeda, ya. Pastinya tentunya harga barang superior lebih mahal dibandingkan dengan inferior, ya. Kalau barang superior bisa saja untuk jenis produk tertentu superior itu barang yang asli, barang yang original, ya, sehingga harganya lebih mahal. Kalau barang inferior itu mungkin barang yang kualitasnya nomor kesekian, karena barang itu mungkin hanya replika, hanya tiruan, atau biasa disebut barang itu barang KW, tidak asli, ya. Bisa dikatakan seperti itu, ya. Demikian pembelajaran hari ini, materi yang hari ini bisa saya sampaikan, materi tentang alat pemuas kebutuhan manusia, ya. Boleh ketika ada pertanyaan boleh disampaikan. Apakah sudah